Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dinin kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alladzi la nabiyya ba'da ma ba'du. Yang terhormat Bapak Yayan Setiawan MPD selaku dosen dari mata kuliah Perkembangan Masyarakat dan Budaya serta rekan-rekan yang saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesehatan kepada kita sehingga kita dapat menyelesaikan video presentasi ini. Langsung saja saya di sini sebagai moderator dari kelompok 6, di mana kelompok 6 ini beranggotakan pertama ada saya Anissa Nurparida, ada juga rekan saya Ane Anggiasari, ada juga Monika Sisilia, ada Nopi Haryanti, dan ada Omsih Widyaningsih. Di mana kelompok kami ini, yaitu kelompok 6, akan menjelaskan materi tentang lingkungan sosial dan permasalahannya. Kepada pemateri pertama, waktu dan tempat saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Omsih Widyaningsih. Saya sebagai pemateri pertama akan memaparkan materi tentang lingkungan keluarga dan lingkungan sekolah. Lingkungan keluarga adalah lingkungan terkecil dalam kesatuan masyarakat. Lingkungan sosial yang pertama yang dikenal individu sejak lahir adalah keluarga, ibu, ayah, dan anggota keluarga lainnya. Merupakan lingkungan sosial yang secara langsung berhubungan dengan individu. Sosialisasi yang dialami individu secara intensif berlangsung dalam keluarga. Pengenalan nilai, norma, dan kebiasaan untuk pertama kali diterima dari keluarga. Pengaruh sosialisasi dan enkulturasi yang berasal dari keluarga sangat besar bagi pembentukan dan perkembangan individu. Kebiasaan-kebiasaan baik yang positif maupun yang berlangsung lama dan terbuka dalam lingkungan keluarga dapat tertanam secara kuat pada kepribadian seseorang. Kebiasaan tidur dan bangun cepat atau terlambat, kebiasaan menggosok gigi, kebiasaan menyisir rambut, dan berpakaian rapi atau tidak, yang terbawa dalam kepribadian seseorang. Berlangsung dalam keluarga. Pada masa lampau, pelajaran agama pun dilakukan dalam lingkungan ini. Selanjutnya, keadaan keluarga sebagai suatu bentuk lingkungan sosial termasuk besar kecilnya keluarga. Keharmonisan keluarga, perlakuan ayah ibu terhadap seorang anak sangat mempengaruhi pembentukan dan perkembangan kepribadian seorang anak. Dalam menanamkan disiplin, nilai, norma, kebiasaan dasar keluarga sangat besar perannya. Fungsi keluarga sebagai sarana perwarisan budaya dapat berkurang apabila hubungan orang tua dan anak tidak lagi mendalam karena berbagai tuntutan dan kebutuhan hidup. Peranan keluarga dalam pembinaan kepribadian anak menjadi sangat mundur. Tugas keluarga memberikan dasar pendidikan dan kebiasaan menjadi sangat dangkal. Akibatnya perkembangan kepribadian anak menjadi lebih terpengaruh oleh hal-hal yang negatif. Dan ada faktor-faktor dalam lingkungan keluarga, yaitu yang pertama cara orang tua mendidik. Cara orang tua mendidik anaknya besar pengaruhnya terhadap belajar anak. Orang tua yang tidak atau kurang perhatian, misalnya keacuhan orang tua tidak menyediakan peralatan sekolah, akan menyebabkan anak kurang berhasil dalam belajar. Dalam mendidik anak, hendaknya orang tua harus memberikan kebebasan pada anak untuk belajar sesuai keinginan dan kemampuannya, tetapi juga harus memberikan arahan dan bimbingan. Orang tua dapat menolong anak yang mengalami kesulitan dalam belajar dengan membimbing tersebut. Yang kedua yaitu relasi antar anggota keluarga. Relasi antar anggota keluarga, terutama relasi anak dengan orang tua dan relasi dengan anggota keluarga lain sangat penting bagi keberhasilan belajar anak. Demi kelancaran keberhasilan belajar siswa atau anak, perlu diusahakan relasi yang baik dalam keluarga tersebut. Hubungan yang baik di dalam keluarga akan mensukseskan belajar anak tersebut. Yang ketiga yaitu suasana rumah. Suasana rumah yang dimaksudkan adalah kejadian atau situasi yang sering terjadi di keluarga. Agar anak dapat belajar dengan baik, perlulah diciptakan suasana rumah yang tenang dan tentram sehingga anak betah di rumah dan dapat belajar dengan baik. Yang keempat yaitu
Perhatian orang tua. Anak perlu dorongan dan pengertian dari orang tua dalam belajar. Kadang anak yang mengalami lemah semangat, orang tua wajib memberikan pengertian dan dorongan untuk menghadapi masalah di sekolah. Bila anak belajar jangan diganggu dengan tugas-tugas rumah agar konsentrasi anak tidak pecah. Dan materi yang kedua yaitu materi lingkungan sekolah. Lingkungan sekolah adalah kesatuan ruang dalam lembaga pendidikan formal yang memberikan pengaruh pembentukan sikap dan pengembangan potensi siswa. Lingkungan sekolah meliputi SD, SMP, dan SMA. Siswa yang ada di lingkungan sekolah, sikap dan perilaku pun banyak yang mengalami perubahan, seperti kenakalan remaja, pergaulan bebas, berandalan motor, dan penggunaan obat-obatan terlarang. Dengan fenomena ini, maka kita memerlukan energi yang saat ini dibutuhkan, yaitu pembentukan karakter sebagai dasar kepribadian. Karena apabila tidak memiliki karakter dan budaya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, bisa membawa kemunduran pada peradaban bangsa. Padahal, kehidupan masyarakat yang memiliki karakter dan budaya yang kuat akan semakin memperkuat eksistensi suatu negara. Sekolah sebagai kelingkungan kedua setelah keluarga berperan penting untuk membangun sebuah karakter yang harus diwujudkan dalam perilaku serta kegiatan belajar di sekolah agar dapat terinternalisasi dalam setiap jiwa siswa. Untuk menerapkan pendidikan karakter, seluruh sekolah harus memiliki kesepakatan tentang nilai-nilai karakter yang akan dikembangkan di sekolahnya. Unsur-unsur pengembangan karakter itu pun harus diintegrasikan di semua mata pelajaran. Adapun 17 karakter yang harus dimiliki oleh siswa yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu religius, merupakan sikap dan perilaku yang patuh dan dalam melaksanakan ajaran agama yang dianutnya, toleran terhadap pelaksanaan ibadah agama lain, dan hidup rukun dengan pemeluk agama lain. Yang kedua, jujur, yaitu merupakan perilaku yang didasarkan pada upaya menjadikan dirinya sebagai orang yang selalu dapat dipercaya dalam perkataan, tindakan, dan pekerjaan. Ketiga, toleransi, yaitu merupakan sikap dan tindakan yang menghargai perbedaan agama, suku, etnis, pendapat, sikap, dan tindakan orang lain yang berbeda dari dirinya. Keempat, disiplin, yaitu merupakan tindakan yang menunjukkan perilaku tertib dan patuh pada berbagai ketentuan dan peraturan. Kelima, kerja keras, yaitu merupakan perilaku yang menunjukkan upaya sungguh-sungguh dalam mengatasi berbagai hambatan belajar dan tugas, serta menyelesaikan tugas dengan sebaik-baiknya. Keenam, kreatif, yaitu merupakan berpikir dan melakukan sesuatu untuk menghasilkan cara atau hasil baru dari sesuatu yang telah dimiliki. 7. Mandiri, yaitu merupakan sikap dan perilaku yang tidak mudah tergantung pada orang lain dalam menyelesaikan tugas-tugas. 8. Demokratis, yaitu merupakan cara berpikir, bersikap, dan bertindak yang menilai sama hak dan kewajiban dirinya dengan orang lain. 9. Rasa ingin tahu, yaitu merupakan sikap dan tindakan yang selalu berupaya untuk mengetahui lebih mendalam dan meluas dari sesuatu yang dipelajarinya, dilihat, dan didengar. 10. Semangat kebangsaan, yaitu merupakan cara berpikir, bertindak, dan berwawasan yang menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan diri dan kelompoknya. 11. Cinta tanah air, yaitu merupakan cara berpikir, bersikap, dan berbuat yang menunjukkan kesetiaan, kepedulian, dan penghargaan yang tinggi terhadap bahasa, lingkungan fisik, sosial, budaya, ekonomi, dan politik bangsa. 12. Menghargai prestasi, yaitu merupakan sikap dan tindakan yang mendorong dirinya untuk menghasilkan sesuatu yang berguna bagi masyarakat dan mengakui serta menghormati keberhasilan orang lain. 13. Bersahabat atau komunikatif, tindakan yang memperlihatkan rasa senang berbicara, bergaul, dan bekerja sama dengan orang lain. 14. Cinta damai, yaitu merupakan sikap, perkataan, dan tindakan yang menyebabkan orang lain merasa senang dan aman atas kehadirannya. 15. Peduli lingkungan, yaitu merupakan sikap dan tindakan yang selalu berusaha berupaya mencegah kerusakan pada lingkungan alam di sekitar dan mengembangkan upaya-upaya untuk memperbaiki kerusakan alam yang sudah terjadi.
16 yaitu peduli sosial, yang merupakan sikap dan tindakan yang selalu ingin memberi bantuan pada orang lain dan masyarakat yang membutuhkan. 17 tanggung jawab, yaitu merupakan sikap dan perilaku seseorang untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya yang seharusnya dia lakukan terhadap diri sendiri, masyarakat, lingkungan, alam, sosial dan budaya, negara, dan Tuhan Yang Maha Esa. Butir-butir karakter di atas dapat difasilitasi dengan kegiatan bimbingan dan konseling dengan 4 bidang layanan, sehingga siswa dapat mengenali pribadi dan karakter secara langsung melalui guru bimbingan dan konseling, yaitu yang pertama, bimbingan pribadi. Bimbingan pribadi adalah bimbingan yang dilakukan untuk membantu siswa dalam memahami keadaan diri, baik fisik maupun psikis, memahami akan makna diri sebagai makhluk Tuhan, serta pemahaman akan segala kelebihan dan potensi diri yang dimiliki demi tercapainya kualitas hidup yang lebih baik. Yang kedua, yaitu bimbingan sosial. Bimbingan sosial merupakan salah satu bidang bimbingan yang ada di sekolah, yaitu mengungkapkan bahwa bimbingan sosial merupakan usaha bimbingan dalam menghadapi dan memecahkan masalah pribadi sosial, seperti penyesuaian diri dan menghadapi konflik dan pergaulan. Ketiga, yaitu bimbingan belajar. Bimbingan belajar adalah suatu bentuk kegiatan dalam proses belajar yang dilakukan oleh seseorang yang telah memiliki kemampuan lebih dalam banyak hal untuk diberikan kepada orang lain, yang mana bertujuan agar orang lain dapat menemukan pengetahuan baru yang belum dimilikinya serta dapat diterapkan dalam kehidupannya. Keempat, yaitu bimbingan karir. Bimbingan karir adalah proses pemberian bantuan kepada siswa dalam memahami dan berbuat atas dasar pengenalan diri dan mengenal kesempatan kerja, mampu mengambil keputusan sehingga yang bersangkutan dapat mengelola pengembangan karirnya. Dan ada juga tujuan pendidikan karakter, yaitu adalah pertama, mengembangkan potensi afektif peserta didik sebagai manusia dan warga negara yang memiliki nilai-nilai kebudayaan dan karakter bangsa. Kedua, yaitu mengembangkan kebiasaan dan perilaku terpuji dan sejalan dengan nilai-nilai universal dan tradisi budaya bangsa Indonesia yang religius. Sekian pemaparan dari materi saya kembalikan kepada moderator. Kemudian ada lingkungan kampus. Lingkungan kampus adalah lingkungan yang terdiri dari mahasiswa, dosen-dosen, serta organisasi-organisasi yang ada di dalamnya untuk saling berinteraksi satu sama lain. Kampus merupakan pusat kegiatan utama mahasiswa, yakni tempat untuk menimba ilmu pengetahuan, wawasan, serta pengalaman. Antara etika dengan mahasiswa memiliki hubungan yang sangat erat. Etika sangat berperan penting terhadap mahasiswa maupun orang lain. Dengan memahami peranan etika mahasiswa dapat bertindak sewajarnya dalam melakukan dan memahami peranan mahasiswa. Aktivitasnya sebagai mahasiswa, misalnya di saat mahasiswa berdemonstrasi menuntut keadilan, etika menjadi sebuah alat kontrol yang dapat menahan mahasiswa agar tidak bertindak anarkis. Dengan etika mahasiswa dapat berperilaku sopan santun terhadap siswa siapapun maupun apapun itu. Sebagai seorang mahasiswa yang beretika, mahasiswa harus memahami kebebasan dan tanggung jawab, karena banyak mahasiswa yang apabila sedang berdemonstrasi memaknai kebebasan dengan kebebasan yang tidak bertanggung jawab. Kemudian ada beberapa etika di kampus yang perlu diinternalisasi dalam diri mahasiswa. Yang pertama ialah menaati peraturan yang ditetapkan oleh fakultas dan para dosen yang mendidik kita. Yang kedua, menganggap teman sesama mahasiswa sebagai teman sejawat yang harus saling membantu dan menganggapnya sebagai pesaing secara sehat. Yang ketiga, menjunjung tinggi kejujuran ilmiah dengan menaati kaidah keilmuan yang berperilaku seperti menghindari tindakan menyontek, plagiat, memalsu tanda tangan kehadiran, dan tindakan tercela lainnya. Yang keempat, berperilaku sopan santun dalam bergaul di lingkungan kampus dan lingkungan masyarakat. Yang kelima, berpenampilan elegan
sesuai dengan mode yang berlaku saat ini tanpa harus melanggar tata tertib berpakaian di kampus. Yang keenam, berpikir kritis, rasional, dan ilmiah dalam menerima ilmu pengetahuan baru, bisa mempertimbangkan mana yang benar dan mana yang salah. Yang terakhir, mempunyai prinsip yang jelas dalam berpendirian didasari dengan kerendahan hati, tanpa harus tampak sombong atau angkuh. Yang keduanya ada lingkungan kerja. Lingkungan kerja adalah proses kerja di mana lingkungan saling berinteraksi menurut pola tertentu dan masing-masing memiliki karakteristik atau nilai-nilai tertentu mengenai organisasi yang tidak akan lepas dari lingkungan di mana organisasi itu berada. Lingkungan kerja yang menjadi motivasi karyawan untuk meningkatkan kinerjanya dapat dibedakan menjadi dua, yaitu lingkungan kerja internal dan lingkungan kerja eksternal. Lingkungan kerja internal ada banyak faktor yang mempengaruhi kinerja atau prestasi kerja karyawan. Karyawan akan bekerja dengan produktif atau tidak tergantung pada kondisi pekerjaan yang secara langsung ataupun tidak langsung. Lingkungan internal adalah komponen-komponen yang ada di dalam lingkup organisasi atau suatu perusahaan. Kemudian lingkungan eksternal. Lingkungan eksternal adalah komponen-komponen yang ada di luar organisasi atau perusahaan. Bagaimanapun juga, lingkungan eksternal pada saat sekarang ini sangat bergejolak. Perubahan-perubahan yang terjadi di dalamnya sangat dinamis dan kadang-kadang mempengaruhinya tidak dapat diperkirakan terlebih dahulu. Karena manajemen dituntut untuk selalu bersikap tanggap dan adaptif, selalu mengikuti dan menyesuaikan diri dengan lingkungannya yang selalu berubah. Program pengembangan karakter dirancang untuk tujuan membawa karyawan dan pimpinan bersama-sama kepada perilaku kerja yang penuh integritas, etis, dan loyal kepada organisasi. Program ini akan menyentuh sifat perilaku, kebiasaan-kebiasaan, dan mayoritas peserta. Hal ini akan menciptakan kesadaran moral dalam pengembangan karakter, menghasilkan sumber daya manusia yang sensitif terhadap nilai-nilai integritas, loyalitas, etis, dan moralitas. Kondisi ini akan menjadi hal ideal untuk membangun fondasi organisasi yang kredibel dan berkualitas tinggi. Baik, saya Anissa Nur Parida, NPM 1986210008. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang lingkungan masyarakat. Lingkungan masyarakat adalah lingkungan di mana kita tinggal untuk saling berinteraksi dengan orang luas yang ada di sekitar lingkungan tempat tinggal kita. Lingkungan masyarakat bisa juga disebut lingkungan sosial. Lingkungan di mana Anda tinggal dan lingkungan di mana anak Anda berinteraksi dengan orang lain yang lebih luas lagi. Anak Anda adalah bagian dari masyarakat yang saling berinteraksi satu sama lain, di mana anak Anda dapat memberikan pengaruh pada lingkungannya, tapi sebaliknya anak Anda juga dapat menerima pengaruh lingkungan masyarakat tersebut. Lingkungan masyarakat dapat berperan membentuk karakter anak Anda, misalnya lingkungan tempat tinggal di asrama atau tentara. Anak-anak yang tinggal di sana cenderung lebih berani karena mereka merasakan adanya label dari orang tuanya. Mereka juga bersikap lebih semena-mena kepada teman-temannya yang lain. Lingkungan yang seperti ini akan membentuk karakter anak menjadi keras, pribadi yang galak, apa yang dia inginkan harus segera terlaksana, ataupun dengan memilih tinggal di tengah-tengah kota besar yang mana sesama tetangga tak saling mengenal satu sama lain. Lingkungan yang seperti ini dapat membentuk karakter yang tidak baik juga pada anak Anda. Anak jadi terbiasa untuk tidak peka terhadap orang lain, merasa tidak memerlukan orang lain dalam hidupnya. Sikap individualismenya juga akan sangat terlihat. Lingkungan masyarakat juga dapat berpengaruh sebaliknya, yaitu berpengaruh baik bagi anak Anda. Misalnya dengan memilih tinggal di sebuah perkampungan di pinggiran kota, yang di lingkungan tersebut terdapat masjid, para remajanya pun aktif dan antusias dalam kegiatan-kegiatan syiar agama untuk masyarakat sekitar, baik orang tua, remaja, bahkan anak-anak kecil. Suasana lingkungan menjadi hidup, dinamis, agamis, harmonis, serta menyenangkan hati masyarakat yang tinggal di lingkungan tersebut.
anak-anak Anda pun terbentuk karakter yang sopan santun, beradaptasi, berempati, serta dapat menjadi manusia yang berjiwa sosial. Selanjutnya adalah demokrasi yang ada di lingkungan masyarakat. Pertama, bersama-sama menjaga kedamaian masyarakat, pemilihan organisasi masyarakat melalui musyawarah, mengikuti kegiatan yang diadakan oleh desa, mengikuti kegiatan kerja bakti, bersama-sama memberikan usulan demi kemajuan masyarakat, menghargai pendapat orang lain, memberi usul, kritik, dan saran untuk kesejahteraan desa, memecahkan masalah dengan musyawarah mufakat. Lingkungan sosial pada umumnya terbagi menjadi dua, yaitu lingkungan sosial primer dan lingkungan sosial sekunder. Lingkungan sosial primer adalah lingkungan di mana kumpulan-kumpulan masyarakat yang ada di dalam lingkungan tersebut memiliki hubungan yang erat, saling mengenal baik. Contohnya, masyarakat di pedesaan atau di pinggir perkotaan kebanyakan merupakan lingkungan sosial primer. Mengapa demikian? Karena biasanya tempat tinggal mereka lebih ditanamkan sifat kebersamaan dan silaturahmi, sehingga antara warga cenderung saling mengenal baik satu sama lain, keep contact, tidak individualis. Yang kedua adalah lingkungan sekunder. Lingkungan sosial sekunder ini adalah kebalikan dari lingkungan sosial primer. Lingkungan sosial sekunder adalah lingkungan sosial di mana masyarakat yang ada di dalamnya cenderung individualis, cuek, bersikap acuh tak acuh kepada sesamanya. Contohnya, masyarakat di komplek-komplek perkotaan. Mereka cenderung tidak mengenal satu sama lainnya di lingkungan tempat tinggal mereka, tidak peduli dengan sesamanya. Baik, terima kasih. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Terima kasih. Nah, baiklah, saya akan melanjutkan materi yang telah teman saya tadi sampaikan, yaitu materi selanjutnya tentang strategi perencanaan pengelolaan lingkungan sosial. Nah, dalam strategi ini, dari pelaksanaan pengelolaan lingkungan sosial itu, menurut dasar atau asas itu terbagi menjadi beberapa. Yang pertama ada penyampaian kebenaran atau truth, yang kedua ada ketepatan, yang ketiga ada kejujuran atau ketulusan, yang keempat ada transparansi, yang kelima ada equality atau persamaan hak, dan yang keenam ada kepercayaan prinsip pelaksanaan. Menurut PL sosial, diantaranya ada prinsip mengutamakan para pihak, jadi seluruh pihak pada warga komunitas didorong untuk ikut serta. Nah, yang kedua ada prinsip keberlanjutan, yang ketiga ada prinsip saling belajar dan menghargai perbedaan, yang selanjutnya ada prinsip partisipatif, yang selanjutnya juga ada prinsip warga sebagai pelaksana dan orang luar atau pendamping sebagai fasilitator, dan yang terakhir ada prinsip belajar dari kesalahan. Nah, poin yang selanjutnya itu tentang pengendalian, pengawasan, dan evaluasi pengelolaan lingkungan sosial. Nah, dari beberapa pola pengendalian pengelolaan lingkungan sosial itu ada beberapa poin lagi. Yang pertama itu ada sejumlah peraturan yang diwajibkan dan melarang dengan sesanksi-sanksinya. Yang kedua ada mengadakan perlengkapan aturan yang protektif agar suatu ancaman dalam lingkungan sosial tersebut tidak terjadi. Nah, poin yang selanjutnya itu ada pengadaan aturan yang bersifat prosedural secara terus-menerus. Nah, yang keempat ada proses pembelajaran yang di dalamnya ada pemahaman dan akan ada latar belakang dari cara prosedural tersebut, protektif dan larangan, serta keharusan pemantauan pengelolaan lingkungan sosial merupakan kegiatan yang melihat konsekuensi kebijakan tertentu. Kegiatan pemantauan lebih mengarah pada pemenuhan kebutuhan informasi. Nah, dalam pemantauan ini, pemantauan yang baik akan memberikan keuntungan sebagai berikut. Yang pertama, keuntungannya ada sebagai pemasukan untuk mengantisipasi masalah yang bersifat umum. Yang kedua, sebagai pemasukan untuk mengantisipasi masalah yang khusus atau spesial. Nah, yang ketiga, ada alat untuk mengetahui efektivitas program tujuan dilakukannya pemantauan. Nah, dalam program ini ada beberapa poin juga. Yang pertama, untuk mengetahui tingkat efektivitas dan efisiensi pelaksanaan. Nah, yang kedua itu untuk mengetahui dan mengatur antara pelaksana di lapangan dengan standar yang ada. Nah, yang ketiga, untuk
untuk mengkaji kesesuaian tindakan aktor pada seluruh tingkatan. Dan yang keempat, untuk mengetahui gambaran indikasi terjadinya perubahan sosial. Nah, dan yang kelima ini ada memperoleh rekomendasi kebijakan. Dan yang terakhir, untuk membangun sistem monitoring untuk program-program selanjutnya. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai contoh permasalahan sosial lainnya berikut dengan solusi atau cara penyelesaiannya. Yang pertama ada tingginya penyakit menular. Tingginya penyakit menular sedang menjadi perhatian banyak orang, bukan hanya di Indonesia, tapi atau melainkan di seluruh dunia. Merebaknya COVID-19 di Indonesia bahkan melahirkan banyak masalah sosial baru yang tidak kalah urgensinya untuk segera dibereskan. COVID-19 bukan hal yang remeh, bahkan pemerintah menerapkan darurat nasional dalam hal ini. Solusi untuk masalah ini adalah adanya kesinambungan antara kebijakan pemerintah dan reaksi yang diambil masyarakat. Pemerintah harus aktif memberikan berbagai pengetahuan dan penyuluhan mengenai virus ini kepada masyarakat. Sebagai masyarakat, juga harus bisa memenuhi protokol kesehatan agar virus tidak mendapatkan inang baru untuk terus menyebar. Yang kedua ada kemiskinan. Sayangnya, kemiskinan masih menjadi masalah sosial yang mendarah daging di Indonesia dari tahun ke tahun. Ditambah dengan adanya virus COVID-19, banyak pihak yang bisa saja jatuh ke jurang kemiskinan jika masalah ini tidak coba dituntaskan. Solusi untuk menghadapi kemiskinan secara umum dengan mendorong masyarakat untuk menjadi pelaku usaha atau berwirausaha. Khusus dalam pandemi ini, masyarakat juga harus kreatif dalam mencari cara untuk bisa berwirausaha tanpa harus melanggar protokol kesehatan yang ada. Kemudian yang ketiga ada pendidikan yang rendah. Pendidikan yang rendah merupakan permasalahan di Indonesia yang sudah mengakar. Dengan adanya pendidikan yang rendah ini bisa timbul berbagai masalah sosial lain seperti kemiskinan dan kurangnya daya saing masyarakat Indonesia dengan masyarakat di luar negeri. Bahkan karena banyaknya warga yang menjadi korban pendidikan yang rendah, Indonesia dikenal sebagai negara pemasok pembantu rumah tangga atau PRT yang biasa disebut sebagai pahlawan devisa. Padahal Indonesia memiliki kapabilitas yang lebih baik daripada itu. Sebenarnya pendidikan di Indonesia sudah terus membaik dari tahun ke tahun. Namun masalahnya adalah luasnya negara Indonesia yang membuat akses pendidikan menjadi tidak merata di seluruh Indonesia. Solusi yang bisa ditawarkan adalah pemerintah harus bisa segera meratakan pendidikan di tanah air agar kualitas pendidikan di pelosok tidak kalah dengan di kota-kota besar. Adanya aplikasi-aplikasi belajar online juga sangat membantu untuk mereka dalam mengejar ketertinggalan. Kemudian yang keempat ada modernisasi. Pasalnya, perkembangan teknologi membuat masalah sosial yang baru. Hal ini bisa disebut dengan modernisasi. Lambatnya transisi masyarakat dari tradisional menuju masyarakat modern membuat Indonesia kurang memiliki daya saing dibanding negara-negara lainnya. Hasilnya, Indonesia bergantung kepada negara-negara lain, baik itu dari pengelolaan bahan dasar yang sebenarnya Indonesia memiliki begitu banyak aset, hingga sumber daya manusianya. Tidak jarang perusahaan lebih memilih memperkerjakan tenaga asing karena lebih berkompeten dalam pengoperasian teknologi-teknologi teranyar. Solusinya, pemerintah harus lebih aktif untuk membina masyarakat agar bisa lebih aditif dengan perkembangan teknologi. Kemudian ada yang kelima, pengangguran. Seperti yang sempat disinggung pada bagian modernisasi, kalahnya sumber daya manusia lokal dengan sumber daya dari asing membuat angka pengangguran tumbuh subur di Indonesia. Hal ini memicu banyaknya penduduk Indonesia yang tidak produktif. Karena tidak produktif tetapi memiliki kebutuhan hidup sehari-hari. Tidak sedikit masyarakat yang menimbulkan masalah sosial baru, yaitu kriminalitas. Solusinya sebenarnya sedikit banyak pemerintah sudah mulai mengangsurnya, yakni memberikan pelatihan untuk sumber daya manusia yang dimiliki Indonesia. Pelatihan ini bisa banyak hal, baik itu untuk berwirausaha, pelatihan tenaga kerja, hingga pelatihan bahasa asing yang membuat sumber daya manusia dari Indonesia memiliki kualitas untuk dipekerjakan. Kemudian yang keenam ada kesenjangan hukum. Banyak masyarakat yang menyuarakan bahwa Indonesia memiliki kesenjangan hukum. Mereka percaya bahwa hukum di Indonesia dewasa ini lebih tajam ke bawah dibandingkan ke atas.
pandangan ini melahirkan ketidakpercayaan masyarakat akan hukum. Jika masyarakat suatu negara tidak percaya akan hukum, yang menjadi batasan interaksi sosial antara masyarakat, bisa jadi menyebabkan kegaduhan atau bahkan kekacauan yang bisa membahayakan negara. Untuk hal ini hanya ada satu solusinya, yakni memperbaiki seluruh ekosistem hukum di Indonesia agar bisa menjalani hukum yang semestinya dan tidak berpihak pada pihak manapun. Kemudian yang ketujuh ada korupsi. Indonesia masih belum bisa bebas dari yang namanya korupsi. Dari tahun ke tahun ada saja kasus korupsi yang begitu marak. Baru-baru ini oknum asuransi Jiwasraya bahkan dipercaya melakukan tindakan korupsi yang nilai kerugiannya mencapai triliunan rupiah. Faktor penyebab tingginya angka korupsi di Indonesia bisa jadi disebabkan dengan adanya kesenjangan hukum yang telah disampaikan di atas, yang mana bahwa banyak oknum yang tidak takut dengan hukuman korupsi karena merasa hukum bisa dipermainkan. Untuk masalah ini, solusinya sebenarnya sama dengan masalah sosial, bagian kesenjangan umum, yaitu mempertegas kembali hukum yang ada. Bahkan pemerintah bisa memberikan hukuman yang jauh lebih berat kepada koruptor daripada apa yang sudah diterapkan sekarang ini. Kemudian yang kedelapan ada pertikaian. Semenjak adanya internet, kita menjadi bisa lebih banyak melihat pertikaian yang terjadi. Pertikaian ini bisa terjadi karena adanya gesekan antara satu pihak dengan pihak yang lainnya yang sedang berselisih. Karena adanya internet, pertikaian seperti ini dipelihara dan sengaja dibesarkan oleh warganet agar gesekan ini terus terjadi. Solusi yang bisa dilakukan adalah mengajak pihak yang bertikai untuk bisa merefleksikan diri mereka terhadap Pancasila. Di dalam ideologi Pancasila, kita menemukan bahwa perbedaan adalah yang membuat kita lebih berwarna jika kita bersatu. Selain itu, tiap individu masyarakat internet juga harus bisa menerapkan etika dalam berinternet agar gesekan demi gesekan tidak terus-menerus terjadi. Kemudian yang kesembilan ada konflik sosial antar kelompok. Dari pertikaian bisa melahirkan masalah sosial yang lebih berbahaya, yakni konflik antar kelompok. Konflik ini biasanya terjadi karena kesenjangan sosial antara satu kelompok dengan kelompok yang lainnya yang berbeda sudut pandang, budaya, dan pemahamannya. Solusi yang bisa dilakukan untuk hal ini adalah berupaya untuk mengintegrasikan tiap bagian masyarakat yang menerima keberagaman sebagai identitas dari negara Indonesia. Kemudian yang terakhir ada kenakalan remaja. Masalah sosial kenakalan remaja bisa terjadi karena banyak hal, misalnya seperti kurangnya perhatian orang tua, buruknya lingkungan pergaulan, hingga asupan konten yang belum bisa ditelan mentah-mentah oleh remaja. Solusi untuk hal ini adalah masyarakat harus bisa memberikan perhatian lebih kepada remaja di lingkungannya. Selain itu, orang tua juga harus berperan aktif untuk menjaga moral dari sang anak. Institusi pendidikan juga bisa memberikan dorongan untuk remaja melakukan berbagai kegiatan positif agar tidak terlibat kenakalan remaja. Kesimpulan dari materi yang telah disampaikan oleh kelompok kami adalah lingkungan sosial adalah hubungan interaksi antara masyarakat dengan lingkungan. Sikap masyarakat terhadap lingkungan sosial dipengaruhi oleh nilai sosial. Itulah hubungannya. Jika nilai sosial tentang lingkungan lantas berubah atau terjadi pergeseran, maka sikap masyarakat terhadap lingkungan juga berubah atau bergeser. Itulah sebabnya masyarakat dan nilai sosial selalu terlihat dinamis, terlepas dari baik dan buruknya lingkungan sosial itu sendiri. Sehingga dapat disimpulkan bahwa lingkungan sangat berpengaruh dalam pembentukan sebuah karakter pada diri seseorang, yaitu dari lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, dan sekitarnya. Karena lingkungan merupakan tempat di mana seorang individu mulai bersosialisasi dengan sesama anggota keluarganya sampai belajar bersosialisasi dengan lingkungan luar. Apabila hal ini berjalan baik, maka terciptalah lingkungan yang berkarakter.
Baik, mungkin cukup sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Ditutup saja dengan doa. Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.